Karnaval yang berlokasi di Desa Rowobungkul, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora ini berlangsung ricuh. Anggota Polres Blora yang meraih malah menjadi korban pemukulan hingga pingsan. Polisi tetapkan 3 tersangka. Acara Karnaval peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Rowobungkul, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ricuh. Kericuhan bermula saling ejek sehingga memicu perselisihan antara warga Dukuh Tembang dengan Dukuh Randualas. Perselisihan berkembang menjadi perkelahian di tengah karnaval. Bahkan 2 anggota kepolisian sektor Ngawen yang melerai malah jadi korban pemukulan massa. 1 diantaranya pingsan serta mengalami luka di bagian pelipis dan hidung, serta sempat dirawat di Puskesmas Rowobungkul, Ngawen. Tim kepolisian akan memproses kasus tersebut hingga tuntas. Polres Blora telah memeriksa sejumlah saksi dan telah menetapkan 3 tersangka atas kejadian ini. Saksi-saksi sudah kita periksa semua, 11 saksi, dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup, kita sudah menetapkan 3 tersangka dan sudah kita lakukan penahanan. Ini akan kita lanjutkan proses tuntas dan kemungkinan pengembangan lebih lanjut. Untuk kondisi anggota ya? Alhamdulillah kondisi anggota dari 2 yang dipukul, 1 itu saat kejadian dibawa ke puskesmas sudah bisa pulang. Kapolres menegaskan tidak ada kata damai atas kasus dugaan pemukulan terhadap anggotanya yang sedang bertugas di lapangan. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Selamat pagi, Pram. Selamat pagi, Yasmin. Alhamdulillah selalu baik. Bagaimana dengan Yasmin? Baik, Alhamdulillah. Meskipun hari ini tanggal merah ya. Ya, selamat hari libur, pemirsa. Ya, memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Masyarakat yang bekerja hari ini libur, yang sekolah juga libur. Ya, pemirsa. Ini Mungkin, dalam rangka Maulid Nabi, semoga ya, kita bisa meneladani ya Rasulullah betul, di kehidupan sehari-hari. Sehari-hari, betul. Mungkin banyak aktivitas yang dilakukan oleh pemirsa hari ini. Ada yang olahraga pagi mungkin ya. Pagi. Mungkin karena ada yang gaji, mungkin ada yang keluar juga nanti. Nah, itu bisa. Tapi pemirsa untuk pagi-pagi yang nggak kemana-mana, pemirsa mungkin bisa stay tune terus dari pagi sampai siang hari nanti. Betul. Nonton Ais TV. Nonton Ais TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali. Saya Yasmin Natania. Dan saya Pram Senjaya, pemirsa. Pagi ini kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif, pemirsa. Ya, sebagai pembuka Newsroom pagi kali ini, kami memiliki informasi terkait dengan tabrakan beruntun di Jalan Gubernur Suryo, Surabaya yang menyebabkan 1 orang tewas viral di media sosial. Ya, pelaku seorang wanita diduga mengemudi dalam kondisi mabuk. Kecelakaan beruntun terjadi di kawasan Jalan Gubernur Suryo dan Jalan Taman Apsari, Surabaya, Jawa Timur, Minggu dini hari. Kecelakaan bermula saat mobil yang dikendarai seorang wanita melaju dari Jalan Taman Apsari. Akibat dipengaruhi alkohol, pelaku hilang konsentrasi hingga menabrak taksi listrik yang sedang parkir. Bukannya berhenti, pelaku justru terus melajukan mobilnya menuju Jalan Gubernur Suryo dan menabrak seorang pria yang sedang menaikkan barang ke mobilnya. Akibatnya korban mengalami luka berat dan sempat dibawa ke rumah sakit RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Namun korban meninggal dunia saat mendapatkan perawatan medis. Bukannya meminta maaf, pelaku justru marah kepada warga yang mengerubungi mobilnya hingga akhirnya dievakuasi petugas. Dalam pemeriksaan kami laksanakan pengecekan uji tiup, hasilnya positif minuman keras. Namun dalam hal tes urin kami cek untuk narkotikanya tidak terdapat. Di lokasi tidak ditemukan surat STNK dan SIM-nya. Ini ditahan atau tidak, Anda? Mobil itu milik siapa? Sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Usai ditetapkan tersangka, pelaku menyampaikan permintaan maaf dan mengakui jika sebelum kejadian dirinya baru pulang dari pesta miras di salah satu tempat hiburan malam di kota Surabaya. Untuk keluarga korban, saya selaku tersangka penabrakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pun nggak sadar, nggak tahu. Kalau saya tahu, saya sadar ada orang mungkin terjadi seperti itu.
Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Ini ya. Ya, pemirsa, Polres Pasaman Barat menangkap 5 pria pelaku kekerasan seksual terhadap seorang wanita dengan disabilitas mental. Ya, para tersangka juga mencekoki korban dengan narkotika jenis sabu. Pengajaran tersangka. Aparat Polres Pasaman Barat memburu tersangka kekerasan seksual hingga ke tengah laut. Di sini polisi berhasil menangkap seorang tersangka yang tengah bersembunyi di dalam kapal nelayan di perairan Air Bangis. Dalam aksinya, pelaku bersama 4 orang kawannya memperdaya korban yang mengalami kondisi disabilitas mental. Ironisnya, para pelaku juga mencekoki korban dengan narkotika jenis sabu. Polisi menduga aksi bejat pelaku terjadi secara berulang kali selama 5 hari. Disekap kurang 5 hari. Ada dikasih juga penggunaan narkotika kepada pihak korban sehingga tidak berdaya dan dasar pemerkosaan secara bergiliran dan berulang-ulang. Kasus ini terungkap saat keluarga mencari korban yang hilang selama 5 hari. Keluarga kemudian menemukan korban berada di rumah seorang pelaku di Jorong Kampung Padang Utara, Pasaman Barat. Masa yang tersulut emosi kemudian membakar rumah pelaku. Dari Pasaman Barat, Sumatera Barat, Aryo Hanas, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 16 hari buron pelaku penganiayaan mantan istri di Palopo, Sulawesi Selatan akhirnya tertangkap. Penangkapan sempat diwarnai rentetan tembakan. Tembak! Tembak, tembak! Rentetan tembakan peringatan dilepaskan polisi saat mengepung 2 DPO kasus penganiayaan di kota Palopo, Sulawesi Selatan. Keduanya ditangkap di sebuah rumah kayu di dekat tambak tanpa perlawanan. Setelah diperiksa, keduanya langsung dibawa ke Mapolres Palopo. Menurut polisi, 1 pelaku ditangkap karena kasus KDRT. Sementara 1 pelaku lainnya diduga menganiaya mantan istrinya dengan senjata tajam di sebuah rumah kosong. Akibat ulah pelaku, korban kritis dengan luka terbuka di bagian kepala, wajah, lengan, dan sejumlah bagian tubuh. Yang mana pelaku ini merupakan mantan suami dari korban, melakukan penganiayaan diduga dengan menggunakan benda tajam. Saat ini polisi masih mendalami motif dan rangkaian aksi penganiayaan tersebut, dan atas perbuatannya pelaku terancam 12 tahun penjara. Dari kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tertangkap saat berduaan dalam kamar hotel dengan wanita bukan istrinya. Ajudan Ketua DPR Aceh diganjar hukuman 22 kali cambuk di Banda Aceh. Ya, ia terbukti melakukan pelanggaran konun syariat Islam yang berlaku di Aceh. Perhatian kami ucapkan terima kasih. Kita persilakan dengan segera hormat. Terbukti melakukan pelanggaran konun syariat Islam dengan berduaan dengan wanita bukan istrinya di dalam kamar hotel, mantan ajudan Ketua DPR Aceh, Yusri bin Ramli atau Pale, diganjar hukuman 22 kali cambukan di Taman Bustanul Salim, Banda Aceh. Kejaksaan Negeri Banda Aceh menyatakan eksekusi ini setelah adanya putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Selain ajudan Ketua DPR Aceh, dalam eksekusi ini petugas juga mengeksekusi okubat cambuk pada para terpidana lainnya. Hukuman bervariasi bagi terpidana perkara zina sebanyak 100 kali cambukan, kholwat atau berduaan dengan lawan jenis 10 kali, serta ikhtilat 27 kali. Usai menjalani eksekusi cambuk, seluruh terpidana kemudian diserahkan kembali ke pihak keluarga. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan.